Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Buhari, Sarjana Pendidikan Islam. Saya adalah guru di SD Negeri 1 Molompar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 6 dengan materi Ayo Membayar Zakat. Berikut video pembelajarannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat? Semangat. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa? Ini, silahkan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari bisa menjadi ilmu. Nah, baik, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, ada yang mesti ingat materi minggu lalu tentang apa? Tentang apa? Ya, tentang nama-nama baik Allah. Atau disebut dengan apa? Ya, Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang zakat. Tentang apa? Tentang zakat. Nah, sebelum
kita masuk kepada materi zakat, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, kalian itu diharapkan setelah berdiskusi, menggali informasi, kalian diharapkan dapat menganalisis perbedaan daripada zakat, infak, dan sedekah. Jadi kalian itu diharapkan mampu menganalisis perbedaan daripada zakat, infak, dan sedekah. Tujuan yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat menguraikan 3 hikmah daripada berzakat. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak ingin bertanya dulu, di antara kalian pernah membagikan sedikit hartanya kepada orang yang membutuhkan? Ada di antara kalian yang pernah ketika ada saudara kena musibah turut menyumbang? Ada ketika jalan-jalan di mall melihat pengemis membagikan sedikit rezeki? Pernah? Nah, mengetahui perbedaan daripada zakat, infak, dan sedekah, kemudian golongan orang yang berhak menerima zakat dan hikmahnya, silahkan kalian simak video yang akan Bapak tayangkan. Disimak baik-baik karena sebentar Bapak akan bertanya. Kalau ada yang perlu ditulis, silahkan ditulis, silahkan keluarkan buku catatannya. Sudah siap? Oke, silahkan disimak. Islam memberikan solusi untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Kesadaran mengeluarkan zakat hendaknya ditanamkan pada setiap orang beriman untuk mengatasi permasalahan atas. Infak artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dalam rangka ibadah kepada Allah. Sementara sedekah artinya memberikan sesuatu, baik berupa materi maupun non-materi. Adapun zakat merupakan bagian dari syariat yang terkait dengan harta. Zakat termasuk model pembelanjaan harta untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Banyak sekali manfaat dan kemaslahatan umat yang dapat diambil dari zakat. Kemiskinan, kebodohan, keterjakaan, dan kebutuhan lain dapat diatasi melalui pemberdayaan harta zakat. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar berbahasa Arab yang zakat, yang berarti suci, berkah, penuh, bersih, dan lain. Dengan demikian, zakat mampu membersihkan atau menyucikan diri seseorang dari hartanya. Secara lahiriah, ketika berzakat harta akan berkurang, namun dalam pandangan Allah tentunya tidak demikian, karena dengan berzakat akan membawa keberkahan dan pahala yang bertambah. Dengan zakat pula akan menciptakan pertumbuhan material dan spiritual untuk orang-orang yang menerimanya, serta akan mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang-orang yang diwajibkan untuk berzakat. Adapun kata zakat menurut istilah syariat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Syarat-syarat harta yang dizakati adalah sebagai berikut: sempurna, artinya harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh oleh pribadi muslim. Yang kedua, harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan.
Yang ketiga, sudah mencapai nisab, yakni batas minimal harta sehingga wajib dizakat. Yang keempat, harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. Serta yang kelima, mencapai haul, artinya harta itu sudah dimilikinya selama 1 tahun. Kewajiban membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagai rukun Islam yang ketiga, perintah mengeluarkan zakat berbeda dengan rukun Islam yang lain. Semua rukun Islam merupakan amalan ta'abbudiyah kepada Allah. Namun zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah atau haqqul minallah, tetapi juga berhubungan dengan manusia atau haqqul minannas secara langsung. Adapun tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut. Pertama, menghilangkan sifat ujub, sifat tamak, dan serakah terhadap kepemilikan harta. Yang kedua, membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa bersih. Yang ketiga, menghindari kecintaan pada kehidupan duniawi semata. Yang keempat, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban. Serta yang kelima, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta dan kekayaan. Ada 8 golongan penerima zakat, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Golongan ini dikenal dengan asnaf, yakni pertama, fakir, seseorang yang tidak memiliki usaha, harta, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin, seseorang yang memiliki usaha atau mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil, seseorang yang menjadi petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat. Yang keempat, mu'allaf, orang yang diharapkan mau memeluk ajaran Islam atau seseorang yang baru masuk Islam yang diharapkan tetap istiqomah. Yang kelima, riqab, memerdekakan budak atau juga dapat mencakup orang Islam yang ditawan oleh orang kafir. Yang keenam, gharini, yakni seseorang yang berhutang karena untuk kepentingan dan bukan untuk maksiat. Yang ketujuh, fisabilillah, dana untuk kemaslahatan umat Islam atau semua kegiatan yang menuju ridha Allah seperti membangun masjid dan lain sebagainya. Serta yang kedelapan, ibnu sabil, yakni seseorang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk berbuat maksiat. Adapun perilaku mulia yang mencerminkan kehayatan terhadap ibadah zakat adalah sebagai berikut. Pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah karena telah dapat melawan hawa nafsu berupa sifat bakhil dan tamak. Yang kedua, adanya kepedulian terhadap sesama yang mengalami kesulitan, salah satunya adalah kesulitan ekonomi. Yang ketiga, rendah hati. Oke, itu tadi penayangan video tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian ada golongan orang yang berhak menerima zakat dan hikmah. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya terkait video yang ditayangkan. Bapak ingin bertanya, apa itu zakat? Ada yang bisa? Apa itu zakat? Siapa? Ya, Alif. Silahkan. Apa itu zakat? Ya, zakat adalah mengeluarkan sebagian hartanya. Kemudian, golongan orang-orang yang berhak menerima zakat ada berapa? Ada 8. Apa-apa? Yang pertama apa? Fakir, apalagi? Miskin, apalagi? Amil, mu'allaf, riqab, ghorimin, fisabilillah, dan
Ibnu Sabil. Nah, dari penayangan video tadi, kira-kira apakah permasalahan yang muncul? Ada yang bisa? Ya, silakan Nasya. Nah, apakah zakat dapat membersihkan harta? Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Nah, silakan. Ya, kenapa seorang mu'alaf itu atau orang yang baru masuk Islam berhak untuk menerima zakat? Nah, pertanyaan ini harus kita apakan? Harus dijawab. Dijawab melalui apa? Melalui diskusi. Nah, untuk itu, untuk menjawab pertanyaan tadi, silahkan kalian kerjakan lembar kerja yang akan Bapak bagikan pada kalian. Kemudian silahkan kalian menggunakan internet atau buku pelajaran, mencari informasi melalui internet atau buku pelajaran. Disilahkan. Ini kelompok 1 tentang 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat, dan kelompok 2 tentang hikmah zakat. Ya, selesai. Nah, jadi kelompok 2 itu cari tentang golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Silahkan cari di internet, kemudian bukakan peta konsep. Sini sudah kelompok 1.
Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Masih semangat? Oke, tepuk semangat dulu. Oke, sekarang silakan kelompok 1 maju di depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga, pengurus zakat amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Dan yang kelima, orang yang berhutang gorim, yaitu orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Yang keenam, orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah untuk pertahankan Islam di zaman Nabi. Juga Beri aplaus untuk kelompok 1 dulu. Ya, dari hasil penyampaian kelompok 1 tadi, ada yang ingin menanggapi? Silahkan. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah dan hikmah zakat. Perbedaan zakat, infak, dan sedekah yaitu zakat adalah sebagian harta yang dimiliki, wajib diserahkan kepada orang-orang tertentu. Hukumnya fardu ain. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasil untuk kepentingan yang diperintahkan Islam. Hukumnya fardu kifayah. Sedangkan sedekah berarti pemberian sukarela kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih membutuhkan yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Hukumnya sunnah. Hikmah zakat diantaranya yaitu pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. 2. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. 3. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. 4. Mendorong manusia untuk jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. 5. Mengingatkan manusia bahwa kekayaan hanyalah titipan Allah. Demikian hasil dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi kedua kelompok tadi, ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Sudah, itulah tadi hasil presentasi dari kedua kelompok. Selanjutnya, siapa yang boleh memberikan kesimpulan? Siapa? Ya, silahkan, Furqan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah tentang zakat, yaitu tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian 8 golongan orang yang berhak menerima zakat dan hikmah mengeluarkan zakat. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang perbedaan daripada zakat, infak, dan sedekah. Kemudian golongan orang-orang yang berhak menerima zakat serta
hikmah daripada berzakat. Nah, untuk mengukur pencapaian kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tes pada kalian. Silahkan kalian kerjakan. Tes berjumlah 5 nomor. Tidak ada yang kerjasama. Sudah. Silakan kerjakan. Nah, ada yang saling mencontek. Tutup buku. Tutup buku. Yo. Sudah? Yo. Sudah? Oke. Ya, sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Silahkan ditukar. Tukar. Ya. Sudah. Oke, nomor 1. Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Halo. Oke. Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Membersihkan atau menyucikan. 2. Mengeluarkan atau membelanjakan harta. 3. Pemberian sukarela kepada orang lain. 4. Hukumnya fardu kifayah. 5. Hukumnya sunnah. 6. Hukumnya fardu ain. 7. Untuk orang-orang tertentu. 8. Untuk kepentingan Islam. 9. Untuk orang yang membutuhkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang membedakan zakat dengan infak dan sedekah ditunjukkan oleh nomor berapa? 1, 6, dan 7. Yang jawab A benar. Nomor 2. Sekarang Bapak ingin menuliskan hasil yang diperoleh di buku nilai. Al-Furqon dapat nilai berapa? 100. Alipah, Andini, Faiz, Fauzan. Nah, dari hasil yang diperoleh, alhamdulillah semua menunjukkan sudah tuntas. Dari 8 orang ada 6 orang yang mendapatkan nilai 100 dan 2 orang yang mendapatkan nilai 80. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin merefleksi dulu bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Menyenangkan karena apa? Ya, karena menggunakan LCD. Selain itu apa lagi? Asik. Apa lagi? Karena kenapa asik? Kenapa? Bisa mengetahui tentang zakat. Apa lagi? Apa lagi? Golongan orang-orang yang menerima zakat. Apa lagi? Hikmah zakat. Nah, sebelum mengakhiri, Bapak ingin menyampaikan pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Silahkan kalian mencari informasi di internet, di rumah, atau di buku teks pelajaran. Bisa? Oke. Demikian, sebelum kita mengakhiri, marilah sama-sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.